Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim sesi yang ke-14. Kita akan melanjutkan perkataan Musannif rahimahullah Syekh Abdullah Al-Harari, yaitu tentang suatu faedah mengutip perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Al-Ghazali fi Ihya'i Ulumuddin, innahu aylaha azaliyun laysa liwujudihi awwal wa laysa liwujudihi akhir wa innahu laysa bijawharin yatahayyaz bal yata'ala wa yataqaddasu an munasabatil hawadith wa innahu laysa bijismin mu'allafin min jawahir walau jaza an yu'taqada anna sani'al 'alami jismun la jaza an tu'taqada al-uluhiyyatu lisyamsi wal qamar aw li syai'in akhar min aqsamil ajsam fa idzan la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai' bal huwal hayyul qayyumul ladzi laisa kamitslihi syai' wa anna yushbihul makhluqu khaliqahu wal muqaddar muqaddirahu wa musawwir musawwirahu. Intaha hadzal kalam. Jadi sebelum saya terjemahkan, saya artikan dan beri penjelasan terkait perkataan ini, mari kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Faedah, jadi faedah. Qala Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid, beliau mengatakan fi Ihya Ulumuddin, di kitab beliau yaitu berjudul Ihya Ulumuddin, innahu ailaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azaliyun, adalah azali, laisa liwujudihi awal, jadi adanya Allah itu tanpa didahului dengan permulaan. Laisa liwujudihi awal, jadi keberadaan Allah atau adanya Allah itu tanpa didahului dengan permulaan, tanpa didahului dengan ketiadaan. Wa laisa liwujudihi akhir, dan adanya Allah ini, wujudnya Allah ini tanpa diakhiri dengan penghabisan, atau dengan kata lain Allah abadi. Wa innahu laisa bijauharin yatahayyaz, dan Allah juga bukan jauhar yang butuh kepada tempat. Jauhar sendiri itu adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza min tanahihi fil qillah. Jadi Allah itu bukan jauhar. Jauhar itu adalah sesuatu yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi karena sudah mencapai ukuran terkecil, yang mencapai ukuran paling kecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Ini diistilahkan oleh ulama tauhid dengan istilah jauhar. Allah bukan jauhar. Setiap benda, ya, atau setiap jisim itu apabila dibagi, kemudian bagian itu dibagi, begitu seterusnya, maka akan mencapai suatu ukuran terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, dan itu diistilahkan oleh ulama kita dengan istilah jauhar. Allah bukan jauhar. Muqabilnya atau padanannya, atau yang biasa disebutkan bersandingan dengan jauhar, itu adalah al-arad. Al-arad itu sifat yang melekat yang ada pada jauhar. Allah bukan jauhar, Allah juga bukan arad. Di sini dikatakan, disebutkan bal ya ta'ala wa yataqaddasu an munasabatil hawadith. Maha suci Allah, maha luhur Allah dari serupa dengan makhluknya. Jadi Allah dan makhluknya ini tidak ada keserupaan sedikit pun, tidak ada persamaan sedikit pun, tidak ada keserupaan dalam satu segi pun. Wa innahu laisa bijismin, Allah juga bukan jisim. Jisim itu dikatakan oleh para ulama ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar. Jadi benda yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Jadi kalau satu-satuannya disebut jauhar, kemudian ketika satuan jauhar itu bertemu tersusun dengan satu jauhar yang lain, maka itu dinamakan jisim. Atau dengan istilah lain, mala butulun
wa ardun wa umuk. Jadi sesuatu yang punya panjang, lebar dan kedalaman. Mu'allafin min jawahir. Jadi Allah itu bukan jauhar yang tersusun dari beberapa jauhar. Walau jaza an yu'taqada anna sani'al 'alami jismun. Jadi seandainya boleh diyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah jauhar, adalah jisim, la jaza an tu'taqada al-uluhiyyatu lisyamsi wal qamar aw li syai'in akhar min aqsamil ajsam. Maka akan boleh juga diyakini ketuhanan pada matahari, pada bulan dan juga pada benda-benda lainnya. Kenapa? Karena sama-sama jisim. Karena Tuhan itu bukan jisim, maka ketuhanan itu hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sifatkan, kita yakini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan bukan jisim, berarti yang jisim, setiap yang jisim bukanlah Tuhan. Kalau seandainya Tuhan adalah jisim, seandainya Allah adalah jisim dan Allah adalah Tuhan, maka tentu saja akan boleh diyakini setiap jisim itu adalah Tuhan karena sama-sama jisim. Fa'idzan la yushbihu syai'an wa la yushbihu syai'. Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Huwal hayyul qayyum alladzi laisa kamitsli syai'. Jadi Allah adalah zat yang maha hidup dan hidupnya tidak seperti hidupnya para makhluk, tanpa tulang, tanpa darah, tanpa roh, ya, tanpa daging dan seterusnya. Al-Qayyum yang tidak butuh kepada sesuatu pun dari makhluknya. Al-Qa'im bi nafsihi alladzi la yahtaju ila ghairihi. Ini adalah salah satu dari makna Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Alladzi laisa kamitsli syai', dan Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa anna yushbihul makhluqu khaliqahu, dan sangat tidak mungkin, jauh sekali, bahwa makhluk itu menyerupai Tuhannya, tidak akan diterima oleh akal. Wal muqaddar muqaddirahu, dan makhluk yang mempunyai ukuran, yang mempunyai bentuk, mempunyai ukuran, itu menyerupai pencipta yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Wal musawwar musawwirahu, dan makhluk yang mempunyai gambar, mempunyai rupa, itu menyerupai penciptanya yang menjadikannya dengan gambar dan rupa tersebut. Falaisa hadzal kalam. Ini sudah selesai perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian di sini Asy-Syaikh melanjutkan perkataan beliau, falaisa hadzal kalam alladzi 'abahu al-ulama wa inna ma'aba as-salafu kalam al-mubtadi'ah fil i'tiqad kal musyabbihati wal mu'tazilati wal khawarij wasa'il al-firaq allati syaddat amma kana alaihi ar-rasul was-sahabah alladzina iftaraqu ila 72 firqah kama akhbara ar-rasul bidzalika fi hadithihi sahih fi hadithihi sahih ats-tsabit alladzi rawahu Ibnu Hibban bi isnadihi ila Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu 71 firqah waftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah ay as-sawad al-a'zam. Ay as-sawad al-a'zam. Maknanya adalah, ini kita akan jelaskan, falisa hadzal kalam. Jadi perkataan ini yang sudah kita sebutkan, yang kita kutip dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengenai ilmu kalam, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azali, ada tanpa permulaan, abadi, tanpa penghabisan. Kemudian Allah itu bukan jauhar, bukan arad, bukan jisim, ya. Penjelasan-penjelasan seperti ini bahwasanya seandainya Allah itu jisim, maka akan boleh diyakini bahwasanya matahari itu layak menjadi Tuhan dan seterusnya karena sama-sama jisim. Kemudian tidak mungkin Tuhan itu menyerupai makhluknya, makhluk menyerupai Tuhannya, yang menciptakan menyerupai ciptaannya, yang dijadikan rupa menyerupai dengan yang menjadikannya dengan rupa tersebut. Ketika sudah dijelaskan perkataan ini, maka di sini ditegaskan kembali bahwasanya perkataan ini bukanlah perkataan yang dicela oleh para ulama.
Falaisa hadza al-kalam alladzi 'abahu ulama. Jadi ini yang seperti ini penjelasan mengenai akidah umat Islam seperti ini, kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dijelaskan oleh pendahulu kita, para ulama kita sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini bukanlah perkataan yang dicela oleh para ulama. Seandainya mereka mencela, tentu mereka tidak akan menjelaskan perkataan itu. Apakah mereka mencela perkataan mereka sendiri? Tentu saja tidak. Jadi punya makna. Ketika disebutkan atau ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka mencela, ya, mencela, ada riwayat yang menyebutkan mencela kalam, maka bukan ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Akan kita jelaskan. Wa inna ma'aba salaf kalamal mubtadi'ah fil i'tiqad. Jadi yang dicela oleh para ulama, yang dibenci oleh para ulama terkait hal ini adalah perkataan atau kalam yang dipelajari, yang disibukkan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-mubtadi'ah, ahlul bidah, orang-orang yang menyibukkan diri dengan bid'ah i'tiqadiyah. Memang benar diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa beliau ini mencela kalam. Jadi ada riwayat yang beliau mengatakan bahwa beliau mencela kalam. Tetapi sekali lagi bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi riwayat tersebut adalah la an yubtalal mar'u bi kulli dzambin khairun min an yubtala bil kalam. Yang maknanya adalah bahwasanya seseorang itu ketika diberikan cobaan dia terjatuh kepada seluruh dosa, ya, itu lebih baik daripada dicoba dengan terjatuh pada permasalahan kalam. Nah, ini bukan ilmu kalam yang dipelajari dan disibukkan yang menjelaskan mengenai kebenaran dan argumen akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan itu yang dimaksud. Melainkan maksudnya adalah kalam yang dipelajari atau yang disibukkan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena terdapat riwayat lain yang menjelaskan hal itu, mempertegas maksud dari apa yang sudah kita sebutkan, yaitu perkataan Imam Syafi'i menjelaskan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Asakir dan para ulama yang lainnya. Dan riwayat inilah yang kita jadikan pegangan, dipegang oleh para ulama, yaitu riwayat yang nasnya adalah la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dzambin ma khala syirka khairun min an yalqahu bi syai'in min hadzal ahwa. Di riwayat yang kita pegangi yang menjelaskan riwayat pertama tadi adalah la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dzambin ma khala syirka khairun min an yalqahu bi syai'in min hadzal ahwa. Jadi seseorang ketika meninggal, seorang hamba ketika meninggal, kemudian dia menanggung banyak dosa, jadi sudah pernah melakukan seluruh dosa kecuali syirik, artinya dia meninggal dalam kondisi beriman. Itu lebih baik, kata Imam Syafi'i, daripada dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah i'tiqadiyah, daripada dia dicoba dengan ahwa. Jadi ahwa bentuk jamak dari hawa, yang maksudnya adalah perkataan orang-orang yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalam ahlil ahwa itu maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang di luar sana yang menggembar-gemborkan bahwasanya ini ilmu kalam ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Tidak benar. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan, justru para ulama membela ilmu kalam dan mencela orang-orang yang menghina ilmu kalamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah diungkapkan dalam sebuah bait syair, abal kalama unasun la aqula lahum wa ma alaihi idza abuhu min dharari wa ma alaihi idza abuhu min dharari ma dharra syamsa duha fil ufqi tali'atan alla yara dawaha man laysa dha basari. Yang maknanya adalah abal kalama, ada orang yang mencela ilmu kalam yang dipelajari dan disibukkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu akidah, ya, ilmu fiqhil akbar. Siapa mereka itu? Unasun la uqula lahum, orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Wa ma alaihi idza abuhu min dharari, namun walaupun dicela oleh mereka, ya,
maka ilmu kalam ini, ilmu kalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mendapatkan mara bahaya sedikit pun, tidak mengurangi kemuliaan ilmu kalam itu sendiri. Karena ilmu kalam ini seperti yang pernah kita sebutkan, ahamul ulum ilmu tauhid, ya, li'anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Jadi kemuliaan suatu ilmu itu berdasarkan kemuliaan apa yang dibahas di ilmu tersebut. Dan kita ketika membahas ilmu tauhid, yang kita bahas siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan mengenai kebenaran keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ilmu yang paling utama, harus diutamakan, harus dinomor satukan. Wa ma alaihi idza abuhu min daruri. Jadi walaupun dicela oleh mereka yang tidak punya akal, ilmu kalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mendapatkan sedikit pun mara bahaya. Sebagaimana ini tasbih dhimni. Jadi ada suatu kondisi yang sama, satu kondisi sudah kita sebutkan, akan kita berikan suatu pendekatan yang sama-sama tidak memberikan mara bahaya. Ma dharra syamsa duha fil ufqi tali'atan alla yara dhaw'aha man laysa dha basari. Jadi sebagaimana tidak membahayakan matahari yang sedang bersinar dengan indahnya, ya, apabila keindahannya itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang buta. Jadi kalau di pagi hari, di saat matahari terbit dengan indahnya, cahayanya yang keemasan, kemudian sinarnya yang begitu hangat, memberikan kehidupan kepada bumi dan seterusnya. Seandainya hal itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang buta, maka itu tidak memberikan mara bahaya sedikit pun kepada matahari. Matahari tetap indah, sinarnya tetap berkilau, walaupun hal itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang buta, tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang buta. Oleh karenanya para ulama mengatakan ma dharra syamsa duha fil ufqi tali'atan, tidak memberikan bahaya kepada matahari yang sedang terbit di waktu pagi, alla yara dhaw'aha man laysa dha basari, seandainya sinarnya yang indah itu tidak dilihat oleh orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Jadi itu. Jadi yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka mencela kalam adalah kalamnya orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kal musyabbihah, seperti kelompok musyabbihah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, meyakini bahwasanya Allah bersemayam atau duduk di atas arsy, meyakini bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir, meyakini bahwasanya Allah ini punya anggota badan, punya mata yang banyak, punya dua tangan, punya kaki, punya kemaluan, waliyadzubillah, punya jenggot dan seterusnya. Meyakini bahwasanya Allah itu seperti seorang orang laki-laki tua yang berwibawa, atau seperti pemuda yang masih imut dan lucu dan seterusnya. Mereka menyebutkan itu di kitab mereka. Meyakini bahwasanya Allah punya ukuran yang kita tidak tahu ukurannya seberapa besar. Meyakini bahwasanya Allah itu butuh kepada tempat dan seterusnya. Itu adalah keyakinan orang-orang musyabbihah. Yang mereka sibukkan itulah yang dicela oleh para ulama kita. Wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan menyimpang. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati dengan sifat-sifat yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib berlaku adil kepada para hambanya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat yang tidak layak dan seterusnya. Itu adalah sebagian dari keyakinan kelompok Mu'tazilah. Mereka menolak berbagai macam ayat, ya, atau menakwil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian juga Al-Khawarij. Al-Khawarij ini juga kelompok Islam yang meyakini bahwasanya setiap orang yang bertentangan dengan mereka itu adalah kafir. Setiap orang yang tidak sesuai akidahnya dengan akidah mereka ini boleh untuk dibunuh, anak-anak bahkan ketika perang pun boleh dibunuh. Itu sebagian dari keyakinan mereka. Wasairil firaq allati syaddat amma kana alaihi rasul was sahabah, dan seluruh kelompok, ya, yang mengaku Islam, yang mereka ini secara akidah bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat.
alladzina iftaraqu ila 72 firqah, yang mana mereka ini terpecah belah menjadi 72 kelompok. Nah, ini bukan saya yang bikin jumlah ini, tetapi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kama akhbar Rasul bidzalika fi hadits sahih tsabit alladzi rawahu Ibnu Hibban. Jadi seperti hadis yang diriwayatkan, yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan hadis ini hadis sahih, dan hadis ini tetap yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanadnya kepada sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu 71 firqah. Jadi kelompok Yahudi ini terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Sedangkan kelompok Nasrani ini terpecah belah menjadi 72 kelompok, 72 golongan. Dan Rasulullah mengatakan, wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Dan Rasul mengatakan, adapun umatku, jadi umat di sini adalah umat, bukan umat ijabah tapi umat dakwah. Jadi setiap orang yang disampaikan kepada mereka dakwah Rasulullah, ya, ini mereka terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Sebagian menerima tetapi versi mereka, artinya mengaku, mengklaim mereka adalah Islam, padahal apa yang mereka yakini itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi umat Rasulullah ini yang disampaikan kepadanya dakwah Rasulullah ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluhum finnar, semuanya mereka ini masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Jelas bukan yang dimaksudkan di sini adalah sholat berjamaah, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah as-sawat al-a'zam, kelompok mayoritas, kelompok yang paling banyak. Coba kita lihat sejarah. Dari zaman dulu sampai sekarang, kelompok banyak adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah, kelompok al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bahkan para ulama menyebutkan idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi ketika disebutkan ahlus sunnah, itu maksudnya adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, yaitu orang-orang yang secara metodologi, maksudnya secara pengurutan dalil, penghimpunan dalil, dan seterusnya, perunutan dalil dan seterusnya, ini mengikuti metode Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga dinisbatkan kepada mereka, mereka tidak membuat agama baru, mereka tidak melakukan hal yang menyimpang, tetapi mereka merunutkan, yang mensistematiskan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan al-jamaah, yaitu as-sawadul a'zam, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kelompok ini akan senantiasa mayoritas di sepanjang zaman, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi secara akidah mereka ini akan tetap berpegang teguh dengan keyakinan Rasulullah SAW, walaupun dari segi ibadah mungkin kualitasnya tidak seperti kualitas para pendahulunya. Di zaman sekarang, ya, kalau kita bandingkan ibadah yang kita kerjakan, kalau dibandingkan dengan para pendahulu kita, salafun sholeh, apalagi dibandingkan dengan para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ya kita ini tidak ada apa-apanya. Namun dari segi akidah kita tetap sama seperti apa yang diyakini oleh para sahabat, oleh ulama-ulama salaf kita. Jadi itu. Kemudian dikatakan di sini kulluhum finnar. Apakah maksudnya semuanya kafir? Tidak. Jadi ketika dikatakan kulluhum finnar, bukan berarti mereka semuanya adalah kafir, keluar dari agama Islam, bukan. Tetapi tergantung dari bid'ah yang mereka yakini. Tergantung dari perkara bid'ah yang mereka kerjakan, mereka perbuat dan mereka yakini. Apabila belum sampai kepada batas kekufuran, maka mereka seorang muslim, tapi mereka terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Aqallu ma yakunu al-mubtadi' fil i'tiqad an yaqa fil kabir. Jadi minimalnya seorang
Ya, pelaku bid'ah ini adalah terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Dan ini karena ada hadis kulluhum finnar, mereka pasti liajli hadzal hadis, linafsi hadzal hadis, mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan apabila mereka yang tidak sampai kepada batas kufuran, suatu ketika mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di seandainya mereka ini keyakinannya benar, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, namun hanya saja secara peribadatan atau secara perbuatan dosa mereka ada di antara mereka yang sempat terjatuh kepada perbuatan dosa besar dan mati dalam kondisi belum bertaubat, maka orang seperti ini selama dia adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia ini tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'anhu. Jadi kalau Allah berkehendak, orang ini disiksa oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya ma'aluhu ala ayyi hal fi nihayati annahu sayadkhulul jannah. Jadi orang ini pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Seperti itu. Tapi ada kemungkinan dosanya ini diampuni. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang belum sampai kepada batas kekufuran. Apakah ada beberapa bid'ah yang tidak sampai kepada batas kekufuran. Seperti perkataan orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di akhirat. Hanya itu saja. Ini suatu bid'ah. Bid'ah keyakinan. Dia meyakini itu. Maka orang ini ya tidak sampai dijatuhkan, tidak sampai dihukumi jatuh dan keluar dari agama Islam. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa amma ilmul kalam alladhi yashtamilu bihi ahlus sunnah minal asy'ariyati wal maturidiyah faqad umila bihi min qabl al asy'ari wal maturidi. Ka Abi Hanifah fa inna lahu khamsa rasail fi dhalik. Wal imam Syafi'i. Jadi ka Abi Hanifah wal imam Syafi'i kana yutqinuhu hatta innahu qala atqanna dzaka qabla hadza. Ay atqanna ilmal kalam qabla al-fiqh. Jadi ilmu kalam yang disibukkan atau yang dipelajari kemudian para ulama kita itu menyibukkan dengan ilmu kalam ini, maka ini sudah dikerjakan oleh ulama kita terlebih dahulu. Ulama-ulama Ahlus Sunnah sudah memulainya sejak zaman dulu. Mereka menyibukkan diri mengarang kitab, mengajarkan, memahamkan, yang membantah kelompok-kelompok yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqad umila bihi min qabl al-Asy'ari wal Maturidi, bahkan sebelum al-Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi. Ka Abi Hanifah, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah yang hidup di awal abad pertama Hijriah. Yang hidup di abad pertama Hijriah, Imam Abu Hanifah. Sampai beliau ini punya 5 karangan yang menjabarkan mengenai permasalahan tauhid. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Jadi kitab kecil yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Kenapa diberi nama Al-Fiqhul Akbar? Ini untuk menunjukkan, untuk memberikan kesan kepada kita bahwasanya ini lebih agung, lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi itu diantara kitab yang 5 ini adalah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kitab Al-Qiyas, kitab yang lain yang menjelaskan mengenai tauhid. Bahkan ketika Hafiz Al-Fard, ya ini Hafiz Al-Fard ini kan seorang Mu'tazili, kemudian dia nantang ulama Ahlus Sunnah, kemudian ditunjukkan kepada Asy-Syafi'i. Ternyata dengan mudahnya dibantahkan, dipatahkan, dibungkam oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Hafiz Al-Fard ini tidak menyangka bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i sekuat itu, setangguh itu, sepaham itu, setamakun itu dalam memahami ilmu tauhid. Nah, bahkan diriwayatkan beliau mengatakan kana yutqinuhu hatta innahu qala atqanna dzaka qabla hadza. Jadi beliau ini benar-benar menguasai ilmu tauhid. Dan beliau diriwayatkan pernah mengatakan atqanna dzaka qabla hadza. Jadi saya sudah menguasai ilmu itu sebelum ilmu ini. Artinya apa? Sebelum beliau. Nah, beliau ini kan terkenalnya kan di ilmu fikih, tapi beliau menguasai ilmu akidah.
Beliau mengatakan sebelum saya menguasai ilmu fikih, saya sudah lebih dahulu menguasai ilmu aqidah. Ayatqanna ilmal kalam qabla al-fiqh. Jadi ini adalah bukti bahwasanya ulama kita, pendahulu kita, salaf kita menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwasanya mereka ini mencaci ilmu kalam. Seandainya mereka mencaci, mana mungkin mereka menyibukkan diri dengan apa yang mereka caci. Oleh karenanya harus kita pahami, jadi ilmu kalam ini adalah ilmu yang baik, ilmu yang mulia, bahkan ilmu yang paling utama karena menjelaskan mengenai kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Kita sebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.